Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fajriya dengan NIM 0502012161, kelas HKI 3B, memenuhi tugas UTS Tafsir Hukum Peradilan. Di sini saya mengangkat makalah dari kelompok 3 yang berjudul Otoritas Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, Kajian Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Munir. Dalam peradilan, yang bertugas untuk mengadili antara para pihak dan memutuskan suatu perkara adalah seorang hakim. Dengan demikian, hakim sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian pengertian hakim. Hakim berasal dari kata hakama yakimu hakimun, semakna dengan qadhi yang berasal dari kata qadha yaqdi qadhin, artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dengan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Lalu yang kemudian, tugas, fungsi, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pemerintah dan pengaruh lainnya. Dalam undang-undang disebutkan, tugas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim. Di antaranya mengkonstatir, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Selain itu mengkualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Dan terakhir adalah mengkonstituir, yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Nah, tahapan-tahapan tersebut menuntut hakim untuk jeli dan berhati-hati dalam memberi keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinan yang sesuai. Nah, dasar hukum dalam Al-Quran sendiri ini ada surat An-Nisa ayat 59 sampai 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudhafah bin Qais bin Adi ketika diutus oleh Rasulullah di dalam suatu pasukan khusus. Demikianlah yang dikeluarkan oleh seluruh jamaah kecuali Ibnu Majah. Nah, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyingkap sikap munafik yang tidak taat pada Rasulullah, tidak menerima putusannya, bahkan menginginkan putusan orang lain seperti si dukun Abu Barzah al-Islami atau si Taghut Ka'ab Ibnul Ashraf. Kesimpulannya adalah At-Tabari memilih bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan orang munafik dan orang Yahudi. Lalu hubungan antar ayat pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa taat kepada Allah, Rasulnya, dan juga ulul amri adalah kewajiban agama. Dan pada ayat ini Allah membongkar sikap kaum munafik yang tidak mau taat kepada Rasul dan tidak puas dengan keputusan hukum yang ditetapkan Rasul. Mereka justru pergi ke seorang dukun bernama Abu Barzah al-Islami dengan seorang tohut yaitu Ka'ab bin al-Ashraf dan menjadikan mereka berdua sebagai hakim. Lalu dasar hukum yang kedua adalah dari Al-Maidah ayat 48-49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan
luakum mimma atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaitum fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dunubihim wa in katsiran minan nasi lafasiqun. Lalu, otoritas dari hakim dalam memutuskan perkara adalah hakim sebagai pelaku otoritas kekuasaan dalam mengatasi perkara-perkara, baik pidana maupun perdata di peradilan. Dan dalam rangka menerapkan sistem keadilan, seorang hakim harus berjalan dengan nilai-nilai sistem etika Islam, seperti adanya penyamarataan dan kesamaan hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas sesuai syarat Islam. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.